Ternyata begini mengerikannya memiliki profesi sebagai pemulung. Shock banget, ternyata di dunia ini ada yang harus melalui hidup seperti ini, guys. Wendy, salah satu warga yang tinggal di kolong jembatan, mengaku sering melihat kejadian seram. Bukannya melihat sosok makhluk halus yang gentayangan, melainkan sering menemukan mayat mengapung di kali. Wendy menetap di kolong jembatan Pasar Rumput. Jembatan sungai ini menyambungkan antara Jalan Sukabumi dengan Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan. Persis bawah jembatan ini terdapat Kali Ciliwung yang lebar dan dalam. Bagi Wendy, ia harus rela tidur di kolong jembatan karena tak punya cukup uang untuk sewa kontrakan. Di sisi lain, upah yang didapat dari hasil mulung hanya sekitar 80.000 per hari. Dengan uang tersebut dirasa hanya cukup untuk membeli makan. Bau air Kali Ciliwung yang tak sedap hingga banyaknya nyamuk sudah jadi hal biasa baginya. Namun yang bikin ia terkejut adalah sering melihat mayat mengambang di atas Kali Ciliwung. Tak hanya orang dewasa, mayat bayi yang dimasukkan ke dalam kantong plastik pun juga pernah ia jumpai. Ketika melihat mayat mengapung, Wendy memilih diam dan tidak melaporkannya ke pihak berwenang. Sebab ia memilih untuk fokus mencari nafkah dengan memulung daripada dijadikan sebagai saksi mata oleh aparat kepolisian. Ia juga mengatakan beberapa kali melihat warga yang tercebur ke Kali Ciliwung dan terseret arus, mulai dari anak-anak yang berenang di pinggir kali hingga korban tawuran. Memang daerah tempat tinggal Wendy sering terjadi tawuran antar warga. Tidak hanya warga sekitar, ia juga sering melihat sejumlah pemulung yang jatuh ke Kali Ciliwung. Hal ini dapat terjadi karena tidak bisa menyeimbangkan badan dengan baik atau terpeleset ketika turun ke kolong jembatan. Wendy tidak ambil pusing jika sering melihat mayat atau menghadapi resiko besar terjatuh ke Kali Ciliwung yang arusnya cukup kencang. Menurutnya, tinggal di kolong jembatan adalah keputusan yang tepat mengingat selama belasan tahun ia tak punya tempat tinggal tetap. Lokasinya yang tersembunyi juga tidak terlihat oleh orang lain sehingga meminimalisir hal-hal yang berisiko mengancam nyawa. Dulu ia pernah jadi korban pencurian jam 3 subuh pas lagi tidur di halte bus. Barangnya hilang bersama KTP-nya. Ia bilang kalau tidur di emper-emperan separah itu resikonya, oleh sebab itu ia tinggal di kolong jembatan menjadi solusi terbaik untuknya. Miris banget gak sih, di luar sana banyak orang bernasib sangat tidak beruntung, tapi banyak juga yang merasa tidak beruntung padahal tidak pernah kesusahan.